Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam video kita kali ini. Nah, kita masuk dalam subtema 3. Hari ini tematik tetap di buku 3C, yaitu perubahan wujud benda. Nah, hari ini kita masuk dalam pembelajaran 1 sampai 2. Oke, anak-anak bisa membuka bukunya di subtema 3 ya, yaitu perubahan wujud benda halaman 89. Nah, ketika kita berbicara tentang wujud benda, nah benda itu memiliki 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, berdasarkan wujudnya ada 3, dan wujud benda juga berdasarkan sifatnya. Bisa anak-anak lihat di video ini ya. Padat itu memiliki bentuk yang tetap, kalau cair bentuknya mengikuti wadahnya, kalau gas mengikuti bentuk wadahnya. Nah, contohnya juga sudah ada di sini ya. Contoh dari benda padat, cair, dan gas. Oke? Lalu wujud benda, yang pertama kita mau lihat perubahan wujudnya ya. Yang pertama itu mencair. Mencair itu adalah di mana bentuk padat berubah menjadi cair. Nah, jadi wujud benda yang padat tadi jadi cair, menjadi air. Nah, contohnya apa? Es beku yang meleleh di ruangan terbuka. Nah, mentega yang dipanaskan, es krim yang dikeluarkan dari kulkas. Itu yang pertama, mencair, wujud perubahan benda. Yang kedua, membeku. Nah, kalau membeku ini kebalikan dari mencair, yaitu dari cair berubah wujud menjadi padat ya. Contohnya air yang dibekukan dalam lemari es atau freezer, atau agar-agar yang dibiarkan mendingin sehingga dia menjadi padat. Yang ketiga itu menguap. Nah, kalau menguap ini adalah perubahan wujud benda dari cair berubah menjadi gas ya. Nah, contohnya apa? Saat proses memasak air, kan ada uap air tuh yang akan naik ketika airnya mendidih. Nah, itulah yang terjadi, yang disebut dengan perubahan wujud benda yang menguap, yaitu dari cair dia menjadi gas, uapnya itu ya. Yang keempat itu kebalikan dari menguap, yaitu mengembun, di mana perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Nah, kalau menguap tadi dari cair menjadi gas, nah kalau mengembun itu perubahan wujudnya dari gas menjadi cair. Jadi kebalikan dari menguap ya. Nah, contohnya itu yaitu gas dari udara pagi hari menjadi air embun. Nah, kalau anak-anak pagi-pagi, coba deh lihat daun-daunnya yang ada di halaman. Nah, ketika anak-anak lihat daun-daun itu, maka akan ada embun-embun. Itulah yang terjadi. Itu mengembun, perubahan wujud mengembun atau pengembunan. Karena apa? Karena perubahan dari gas menjadi cair. Itu ya. Yang kelima, menyublim. Menyublim ini adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Nah, contohnya itu ada kamper atau kapur barus, atau pengharum ruangan. Nah, yang ada di kamar mandi mungkin, di lemari pakaian, atau yang ada diletakkan di AC. Nah, itu perubahan menyublim karena dari padat menjadi gas. Oke? Nah, yang terakhir itu mengkristal, kebalikan dari menyublim. Nah, kalau mengkristal ini di mana perubahan wujud benda dari wujud gas ke wujud padat, kebalikan dari menyublim. Contohnya air panas atau uap air yang dibiarkan membeku di tempat yang dingin. Nah, itu contohnya juga batu kering, es batu kering ya. Itu contoh untuk yang mengkristal. Oke? Nah, jadi ini perubahan wujud benda ini sebenarnya 3, yaitu wujud padat, cair, dan gas. Namun dia karena ada kebalikan sehingga menjadi 6 perubahan wujud benda. Mencair itu kebalikan dari membeku, menguap itu kebalikan dari mengembun, menyublim itu kebalikan dari mengkristal. Oke? Oke. Nah, lalu ketika kita belajar dari perubahan wujud benda, bisa anak-anak lihat di sini. Nah, ini ada gambarnya ya. Ketika ada tanda panah merah itu berarti menyerap kalor. Nah, kalau ada tanda panah biru itu melepaskan kalor. Sehingga misalnya kalau dia menyerap kalor, dia akan berubah. Nah, melepaskan kalor pun dia akan berubah ya. Nah, tetapi perubahannya tadi sesuai dengan yang katakan bahwa ketika padat ke gas itu akan kebalikannya juga dari gas ke padat.
Nah, itu ya. Sehingga kalau dari gas ke cair itu akan kembali ke gas. Dan ketika dari cair ke padat akan kembali dari padat ke cair. Oke, itu perubahan wujud benda. Lalu kita masuk dalam ini nih tugas. Coba cek. Perhatikan sebentar. Apa? Coba cari. Tulis. Nomor 1 itu apa? Nomor 2 itu apa? Nomor 3 itu apa? Nomor 4 itu apa? 5 dan 6 itu apa? Coba anak-anak perhatikan. Ya, di skip dulu video yang ini agar melatih ingatan anak-anak. Sudahkah bisa? Ya, oke, di skip dulu, dijawab dulu. Nah, setelah mendapatkan jawaban ini, anak-anak bisa memperhatikan jawabannya dengan jawaban Miss. Ini dia ya. Jadi perhatikan. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi inilah. Sama enggak? Ya. Nah, oke. Oke. Jadi kalau nanti dia berbeda, coba cari tahu kenapa. Nah, ketika kita mengukur benda, mau itu benda padat, itu kita akan mengukur dengan satuan baku atau satuan tidak baku. Nah, satuan baku itu adalah satuan yang dapat ditetapkan secara resmi. Contohnya itu sentimeter, kilometer, milimeter yang kita sudah pelajari dari pembelajaran sebelumnya. Nah, kalau satuan tidak baku itu adalah satuan yang tidak resmi, yang masih tradisional hanya karena kebiasaan. Contohnya haska, langka, jengkal. Nah, itu satuan tidak baku ya. Jadi beda satuan baku dan tidak baku. Nah, coba lihat di halaman 93. Ayo berlatih. Nah, di situ ada soal-soal. Coba nomor 1 diperhatikan. Tulis massa benda-benda yang ditimbang. Nah, jeruk itu kira-kira berapa kilo? Nah, perhatikan kan, keju, coklat, terigu itu berapa kilo. Nah, pertanyaan di bawah, urutkan nama benda dari massa paling ringan hingga paling berat. Massa itu apa sih, Miss? Massa itu beratnya yang bisa dilihat di situ. Nah, contohnya jeruk itu ada 3 kilo, keju itu ada 1 kilo, coklat itu 1,5 kilo, terigu itu 1,2 kilo. Nah, jadi mana yang lebih ringan sampai ke berat? Nah, yang paling ringan di situ adalah keju, yang kedua terigu, yang ketiga coklat, yang keempat jeruk. Ya, sesuai dengan angka yang ada di timbangan tersebut. Nah, untuk nomor 2, coba perhatikan nomor 2. Ayah memberi buah jeruk kepada paman dan bibi. Bila paman dan bibi masing-masing mendapatkan 1 kilo buah jeruk, berapa sisa buah jeruk yang ayah punya? Ya. Nah, mungkin kalau untuk soal yang ini anak-anak akan bingung, kok bisa ya? Emang jumlah jeruk ayah tadi berapa? Nah, coba lihat dengan soal nomor 1. Di situ ada gambar jeruk, keju, coklat, terigu. Nah, di situ jeruk ada berapa kilo? Ada 3 kilo. Nah, ketika ayah memiliki jeruk 3 kilo, dia akan memberikan kepada paman dan bibi masing-masing 1 kilo. Berarti paman 1 kilo, bibi 1 kilo, sehingga jumlah yang mereka terima adalah 2 kilo. Nah, berapa sisa jeruk punya ayah? Nah, ayah tadi memiliki 3 kilo, diberikan kepada bibi dan paman itu 2 kilo, sehingga sisanya adalah 1 kilo. Oke, untuk yang A. Lalu yang B, keju yang ditimbang akan digunakan untuk membuat kue. Jika ibu membutuhkan 225 gram keju, berapa massa keju yang tersisa? Nah, anak-anak lihat di sini. Keju itu 1 kilo. 1 kilo itu berapa gram? Nah, kemarin nih sudah ingatkan untuk mengingat 1 kilo sama dengan 1000 gram. Nah, sedangkan di sini ibu membutuhkan 225 gram keju, sehingga sisa keju yang dimiliki oleh ibu adalah 1000 gram dikurang 225 gram. Sehingga hasilnya adalah berapa hasilnya? Ya, betul. Hasilnya adalah 775 gram ya, karena 1000 dikurang 225 gram. Oke? Nah, jadi ini untuk tugas sudah kita bahas ya. Untuk tugasnya sudah kita bahas di video ini. Nah,
halaman 94, soal nomor 3. Sebagian coklat batang akan dicetak untuk oleh-oleh. Jika setelah dicetak tersisa 1 kilo coklat, berapa banyak coklat yang dicetak? Nah, anak-anak kembali ke halaman 93. Lihat, coklat itu tadi berapa kilo? 1,5 kilo. Nah, 1,5 kilo. Sedangkan yang setelah dicetak tersisa 1 kilo. Nah, berarti 1,5 kilo dikurang 1 kilo itu berapa? Oke, benar. 0,5 kilogram atau 500 gram. Ya. Oke, atau setengah kilogram. Oke. Oke. Karena 1,5 kilo dikurang 1 kilo. Oke. Untuk nomor yang D, tepung terigu ditimbang akan dibuat kue. Ibu menambah 800 gram terigu pada timbangan. Berapa massa terigu pada timbangan sekarang? Nah, lihat terigu di halaman 93. Berapa beratnya? 1 kilo 1,2 kilo ya, 1,2 kilo karena itu menunjukkan garisnya yang kedua. Nah, atau kita ambil aja 1,4 kilo ya, 1/1 kilo. Lalu kalau tapi kita ambil 1,1 itu agak ini ke 1,2 aja ya. Nah, lalu ibu menambahkan 800 gram. Nah, 1 kilo 200 gram ditambah 800 gram menjadi 2000 gram atau 2 kilo. Oke, itu untuk yang D. Jadi sudah dibahas ya untuk tugas ini ya. Jadi anak-anak tinggal menyalin. Oke, lalu kita masuk ke peristiwa mencair dapat dimanfaatkan dalam kegiatan seni lukis. Nah, yang dibuat dengan cara melelehkan krayon hingga mencair dengan menggunakan pengering rambut atau hair dryer yang punya mami ya. Nah, itu di halaman 94. Nah, warna merupakan spektrum tertentu yang terdapat dalam suatu cahaya sempurna berwarna putih. Jadi warna itu terbagi menjadi 3 ya, yang bisa digolongkan, dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama warna primer, kedua sekunder, ketiga tersier. Kini aku tahu di halaman 94, don't forget underline, oke? Oke, kita belajar dulu dengan warna primer. Warna primer itu adalah warna pokok, warna yang pertama dibentuk sehingga pembentukannya tidak disertai dengan warna lain, ya. Nah, dia tidak dicampur dengan warna lain, sehingga warna primer itu ada 3: merah, biru, kuning. Nah, di situ ada nama-namanya juga, sehingga disingkat dengan CMI, ya, CMY ya. Nah, itu singkatan kalau dunia percetakan ya. Nah, merah, biru dan kuning. Oke, itu warna primer. Nah, warna primer itu apa? Warna dasar yang tidak merupakan campuran warna-warna lain. Ingat ya, dia tidak dicampur. Hanya warna merah, biru dan kuning. Tidak ada campuran. Oke, lalu kita masuk. Nah, ini dia, merah, kuning, biru. Nah, tadi itu warna primer, warna dasar yang tidak dicampur. Sehingga ketika merah dicampur kuning itu menjadi oranye. Kuning dicampur biru itu menjadi hijau. Biru dicampur merah menjadi ungu. Nah, anak-anak bisa praktekkan ini di rumah jika anak-anak mau pengen tahu gimana sih warna itu sebenarnya, ya. Nah, ketika kita menggabungkan warna, pencampuran warna, hasil pencampuran warna-warna primer ini, itulah yang disebut dengan warna sekunder. Ya, inilah yang disebut dengan warna sekunder. Karena apa? Karena warna sekunder itu adalah hasil pencampuran warna primer. Ingat ya, hasil pencampuran warna primer. Bisa dicampur dengan warna lain lagi. Ya, bisa dicampur dengan warna-warna lain lagi. Nah, ini dia ya. Jadi bisa dicampur dengan warna yang lain, merah mungkin ke yang lain. Jadi sehingga inilah warna-warnanya. Nah, nanti bisa menjadi jingga, hijau. Nah, bisa termasuk dengan banyak atau sedikitnya warna yang waktu dicampur. Oke? Nah, jadi warna sekunder itu ada orange, hijau, ungu. Ungu itu bisa violet. Nah, orange itu bisa menjadi jingga. Nah,
Orange itu campuran warna dari merah dengan kuning. Hijau itu kuning dan biru. Ungu itu biru dan merah. Ini pencampuran warna primer, ya. Ingat, hanya warna primer yang dicampur-campur. Itulah yang disebut dengan warna sekunder. Lalu kita masuk lagi ke yang ketiga. Ini dia, tersier. Nah, lihat di sini ada 3 warna primer, ada 3 warna sekunder, sehingga menjadi tersier. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan warna tersier? Warna tersier ini adalah campuran satu warna primer dengan satu warna sekunder. Nah, jadi singkatnya warna primer dan warna sekunder itu dicampur sehingga menjadilah tersier. Ya, ini dia. Ya, coklat merah itu merupakan hasil gabungan warna merah dan hijau. Coklat kuning itu merupakan hasil campuran kuning dan ungu. Coklat biru itu menjadi campuran warna biru dengan jingga atau oranye. Ya, jadi lihat, bisa dipraktekkan di rumah ya dengan cat warnanya ya. Oke, nah ketika kita mengetahui bahwa banyak sekali warna-warna, nah warna-warna ini juga bisa kita lihat dengan bola, ya, dengan alat-alat olahraga seperti bola basket itu ada warna merah, sepak bola itu ada hitam putih dan sebagainya. Sudah banyak sekali macam-macam warna di bola. Nah, kita belajar mau teknik dasar bola ini. Nah, ada 2 teknik dasar bola yang bisa kita pelajari. Walaupun memang perempuan tidak harus menyukai bola, tetapi setidaknya kita mengetahui 2 teknik dasar bola, apalagi laki-laki yang suka main bola. Nah, yang pertama itu adalah menendang bola ke dinding. Nah, ini dia gambarnya. Bisa dilihat di halaman 96 ya. Nah, menendang bola ke dinding. Nah, menendang bola itu merupakan teknik utama dalam permainan bola, sepak bola. Ingat ya, menendang itu teknik utama. Bagaimana cara melatihnya? Nah, cara melatihnya dengan menendang bola yang dapat dilakukan dengan menendang bola menghadap tembok pada jarak 2 meter. Jadi ketika anak-anak mau melatih menendang bola, hadaplah tembok dan tendanglah bola itu ke tembok tapi jaraknya 2 meter. Nah, bila bola tidak tepat sasaran maka bola akan memantul menjauh. Tetapi kalau tepat sasaran bola akan kembali lagi ke kita, ke pelaku yang menendang bola. Itu untuk menendang bola ya, menendang bola ke dinding. Itu teknik dasar yang pertama. Yang kedua, teknik dasar yang kedua adalah menggiring bola. Nah, ketika kita menggiring bola itu, ini dia gambarnya. Nah, akan seperti zigzag. Oh, ini bukan, ini menggiring bola zigzag. Tapi menggiring bola itu melatih teknik untuk kita bisa lebih lagi belajar menggiring bola. Bagaimana cara teknik menggiring bola? Yaitu dengan menentukan teknik awalan dan akhiran untuk menggiring bola. Pertama, bisa coba tendang bola jauh sambil berjalan. Yang kedua, cobalah berjalan lebih cepat bila sudah terbiasa. Nah, biasanya untuk menutup kegiatan-kegiatan kita bermain olahraga, bermain bola ini, kita bisa menutupnya dengan cara menggiring bola secara zigzag, seperti ada gambar di sini, ya. Nah, siapkan penghalangnya, mungkin ban bekas, bendera yang ditancapkan, atau batu. Nah, untuk membuat tantangan-tantangan zigzagnya, sehingga kita tinggal menggiring bola secara zigzag. Oke? Oke. Nah, saat anak-anak bermain bola, itu pasti ketika anak-anak kehilangan keseimbangan, anak-anak bisa mengalami kecelakaan, bisa terjatuh dan terluka, ya. Jadi hati-hati dalam bermain bola. Nah, ketika anak-anak terjatuh atau terluka, anak-anak akan dibawa ke UKS jika di sekolah dan akan diberikan pertolongan P3K, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Itu singkatannya ya. Nah, anggota tubuh yang bengkak atau memar itu dapat dikompres dengan es batu sehingga mengurangi rasa sakit, ya. Nah, apa itu P3K? P3K itu kepanjangan dari pertolongan pertama pada kecelakaan, atau biasanya bahasa Inggris dikenal dengan first aid, ya. Ini dia gambarnya ya.
Biasanya ada di rumah sakit, di rumah itu harus ada di UKS. Nah, P3K itu apa? Fungsinya itu mengobati luka bakar yang ringan, membantu mencegah infeksi, dan bisa mengurangi bengkak atau memar. Namun jika sakitnya yang dialami itu bertambah berat, maka kamu harus segera membawa ke rumah sakit terdekat atau menghubungi dokter untuk perawatan lanjutan. Oke? Oke. Baik, materi kita sampai di sini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tadi sudah Miss bahas di video. Lalu nanti tinggal kirim ke Miss. Oke? Oke, sampai jumpa dalam video selanjutnya. Bye bye.